Perkenalkan kami dari PBL Angkasa 315. Di sini saya akan mempresentasikan Web Architect SIM Implementation. Nah, untuk mempro kami adalah Pak Agus Fatulo ST MT. Ketua kelompoknya adalah saya sendiri, Vincent Kasli. Terus ada anggota kelompok yaitu Ahmad Afroil, Fares Setiawan, Kalvandriano, Ariananda Adi Prayoga, dan Muhammad Rafi Nugraha. Berikutnya ada timeline. Yang pertama adalah deskripsi proyek, keluaran proyek, capaian proyek, kendala proyek, dan histori proyek. Berikut adalah capaian proyek, berikut adalah progres dari website. Di sini kami sudah membuat template-nya. Di sini ada homepage, di sini our service, dan di sini paling pentingnya yaitu booking room karena kami membuat website hotel. Lalu kami menggunakan Django sebagai framework dan Python sebagai bahasa. Lalu di sini ada capaian proyek web server. Di sini kami membuat web server menggunakan Ubuntu sebagai komponen yang lalu. Di sini kami menggunakan Unicore dan Nginx untuk menghandle HTTP request dan kami menggunakan Serveo untuk membuat website tersebut bisa diakses di publik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang capaian project web admin. Di web admin ini terdapat autentikasi dan authorization. Itu ada grup, pengelompokan grup untuk para staff dan user untuk para user. Dan di bawahnya ada Hotel Arka, itu fungsi dari webnya sendiri. Ini ada booking, ada customer untuk melihat customer yang sudah login. Di sini juga ada room untuk memasukkan gambar ruangan dan mengupdate fitur-fitur ruangan, dan juga ada staff. Di sini menggunakan bahasa pemrograman Python, frameworknya Django, dan databasenya PostgreSQL. Pada topologi ini terdapat user client. User client itu perangkat pengguna dan berjalan ke sini ke cloud. Cloud ini bertindak sebagai perantara yang mengarahkan lalu lintas pengguna ke sistem melalui firewall. Firewall ini melindungi jaringan internal. Web server dan database merupakan bagian dari infrastruktur inti yang berkomunikasi satu sama lain melalui switch jaringan. Di sini juga ada monitoring dan Wazoo untuk menangani pemantauan web dan lainnya, dan juga VPN menyediakan akses aman ke jaringan internal bagi pengguna atau admin dari jarak jauh. Dan ini switch. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang database-nya. Jadi database di sini kami menggunakan PostgreSQL. Mengapa kami menggunakan PostgreSQL? Dikarenakan dari riset-riset yang kami temukan, PostgreSQL lebih populer dan lebih mudah untuk mensupport framework yang kami gunakan, yaitu Django. Di sini terdapat beberapa table yang akan membangun database kami. Ada guest, bookings, rooms, dan juga payments. Apa saja kendala proyek yang kami alami, yaitu ada cara mengintegrasi database dengan web servernya, baru mendesain jaringan topologi yang terbaik, dan juga terbatasnya pengetahuan dan skill tim untuk managing sistem CM-nya. Begitu. Yang pertama, menghubungkan database ke website. Menghubungkan website yang telah dibuat membutuhkan akses database agar dapat menampilkan data secara dinamis seperti data pengguna. Salah satu kegunaannya adalah memudahkan penyimpanan dan mengelola data terstruktur. Implementasinya menggunakan SQL dan PostgreSQL. Yang kedua, mengimplementasikan SIEM dan Wazoo. Kegunaan Wazoo untuk mendeteksi ancaman dan anomali secara real time. Implementasi Wazoo mengumpulkan log dari berbagai sumber aktivitas, baik server, firewall, dan aplikasi web. Yang ketiga, menerapkan load balancing dan dengan HA-proxy. HA-proxy adalah solusi load balancer open source yang sangat efisien untuk mendistribusikan
lalu lintas ke beberapa server. Keuntungannya memakai ini menyeimbangkan beberapa server agar tidak terjadi overload. Yang keempat, mengonfigurasi firewall. Firewall diperlukan untuk mengontrol dan memfilter lalu lintas jaringan agar hanya trafik yang diizinkan dapat masuk dan keluar. Contoh keuntungan memakai firewall adalah mencegah akses tidak sah ke sistem internal. Yang kelima, menerapkan SOP, Standard Operating Procedure. SOP sangat penting untuk memastikan setiap berjalan dengan konsisten dan sesuai standar. Menerapkan SOP dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan. Yang pertama ada desain, membuat template web, hotel web yang digunakan berbasis Django dan Python dengan output halaman web dan progress adalah 10%. Yang kedua, planning, membuat RPP, rancangan pelaksanaan proyek dengan output dokumen RPP dan progress 5%. Yang ketiga yaitu planning, mengajuan judul aplikasi yang akan dibuat untuk PBL dengan output dokumen, progress 6%. Dan nomor 4, masih dengan planning, membuat draft topologi jaringan yang akan diperbarui dari masa ke masa dengan output dokumen progress 7%. Yang kelima, implementasi web server, pembuatan web server yang digunakan di VMware menggunakan Ubuntu 2204 LTS dengan output konfigurasi Nginx, konfigurasi tune selling SSH dengan progress 25%. Yang keenam, implementasi database, membuat dan mengatur database PostgreSQL dengan versi 17 dan output database PostgreSQL sudah berhasil dikonfigurasi dan siap dengan progress 50%. Selanjutnya, kontribusi tim, pembuatan web, Audric Farrell, Calvin Adriano, Ahmad Asroril, database Calvin Adriano, Ahmad Asroril, topologi Vincent Nicholas, Calvin Adriano, pembuatan SIEM Audric Farrell, Muhammad Arafi, Vincent Nicholas, web server Audric Farrell dan Riananda. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan mohon maaf.